Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Kosermawan dari kelompok Badak Glory. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu Adi Buholeksono, Dimas Akif Aulia, Muhammad Reza Udana Akbar, dan Syahrul Huda Prasetya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Decision Support System atau DSS. Yang pertama, processing model pada DSS yang terdiri dari data, in-house proprietary database, knowledge database, processing model financial, accounting, economical, external and internal environment, processing by manager using knowledge, experience and intuition, and quality decision. Berikutnya yaitu pengertian DSS. Decision Support System atau bisa juga disebut pendukung keputusan adalah sistem berbasis software yang dimaksud untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. DSS menggunakan ringkasan informasi, pengecualian, pola, dan tren menggunakan model analisis. Sistem pendukung keputusan membantu dalam pembuatan keputusan, namun tidak harus memberikan keputusan itu sendiri. Para pengambil keputusan mengumpulkan informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi, dan atau model bisnis untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Berikutnya adalah jenis keputusan DSS. Ada dua jenis keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram pada dasarnya adalah proses otomatis, pekerjaan rutin umum di mana keputusan ini telah diambil beberapa kali dan keputusan ini mengikuti beberapa panduan atau peraturan. Misalnya, memilih tingkat pemesanan ulang atau untuk persediaan adalah keputusan terprogram. Keputusan yang tidak terprogram terjadi dalam situasi yang tidak biasa dan tidak ditangani. Jadi, itu akan menjadi keputusan baru, tidak akan ada peraturan yang harus diikuti. Keputusan ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia, dan keputusan ini didasarkan pada kebijaksanaan, naluri, persepsi, dan penilaian palungan. Misalnya, berinvestasi dalam teknologi baru adalah keputusan yang tidak terprogram. Sistem pendukung keputusan umumnya melibatkan keputusan yang tidak terprogram. Oleh karena itu, tidak akan ada laporan, isi, atau format yang tepat untuk sistem ini. Laporan dibuat dengan cepat. Berikutnya yaitu atribut DSS yang terdiri dari kemampuan beradaptasi dan fleksibel, tingkat interaktivitas yang tinggi, kemudahan penggunaan, efisiensi dan efektivitas, kontrol penuh oleh pengambil keputusan, kemudahan pengembangan, dukungan dan pemodelan analisis, dukungan untuk akses data, standalone, terpadu, dan berbasis web. Berikutnya yaitu karakteristik DSS. Dukungan untuk mengambil keputusan dalam masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Dukung para manajer di berbagai tingkat manajerial, mulai dari eksekutif puncak hingga manajer divisi. Dukungan untuk individu dan kelompok masalah yang kurang terstruktur seringkali membutuhkan keterlibatan beberapa individu dari berbagai departemen dan tingkat organisasi. Dukungan untuk keputusan yang saling tergantung atau berurutan. Dukungan untuk kecerdasan, desain,
pilihan, dan implementasi, dan dukungan untuk berbagai proses dan gaya keputusan. Berikutnya yaitu manfaat DSS. Berikut dari manfaat DSS yaitu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi, memfasilitasi komunikasi interpersonal, mendorong pembelajaran atau latihan, karena sebagian besar digunakan dalam keputusan yang tidak terprogram. Maka, penggunaan pendekatan baru dan menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak biasa dan membantu mengotomatisasi proses manajerial. Berikutnya yaitu komponen DSS. Database Management System yang disingkat DBMS. Artinya, untuk mengatasi masalah data yang diperlukan bisa berasal dari database internal atau eksternal. Dalam sebuah organisasi, data internal dihasilkan oleh sistem. Data eksternal berasal dari berbagai sumber seperti surat kabar, layanan data online, dan database seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia. Yang kedua, model management system. Ini menyimpan dan mengakses model yang manajer gunakan untuk membuat keputusan. Model seperti itu digunakan untuk merancang fasilitas manufaktur, menganalisis kesehatan keuangan suatu organisasi, meramalkan permintaan akan produk atau layanan, dan lain-lain. Yang ketiga, alat pendukung. Alat pendukung seperti bantuan online, yaitu diagram-diagram interface yang mudah digunakan, analisis grafis, mekanisme koreksi kesalahan, memudahkan interaksi penggunaan dengan sistem. Yaitu berikutnya adalah klasifikasi DSS. Yang terdiri dari text orient DSS. Berisi informasi yang diwakili secara teks yang dapat mempengaruhi keputusan. Hal ini memungkinkan dokumen dibuat secara elektronik, direvisi, dan dipandang sesuai kebutuhan. Yang kedua, database orient DSS. Database memainkan peran utama di sini. Ini berisi data terorganisir dan sangat terstruktur. Yang ketiga, spreadsheet orient DSS. Berisi informasi di lembar penyebaran yang memungkinkan pembuatan, pengamatan, modifikasi pengetahuan prosedural, dan menginstruksikan sistem untuk menjalankan instruksi mandiri. Alat yang paling populer adalah Excel dan Lotus 1, 2, dan 3. Yang keempat, solver orient DSS. Didasarkan pada pemecah yang merupakan algoritma atau prosedur yang ditulis untuk melakukan perhitungan tertentu dan jenis program tertentu. Yang kelima, rules orient DSS. Mengikuti prosedur tertentu yang diadopsi sebagai peraturan. Dan yang keenam, compound DSS. Dibangun dengan menggunakan 2 atau lebih dari 5 struktur yang dijelaskan di atas. Berikutnya yaitu tipe-tipe DSS. Tipe-tipe DSS antara lain status inquiry system, yaitu membantu dalam mengambil keputusan manajemen tingkat operasional, manajemen atau tingkat menengah. Misalnya, jadwal kerja harian ke mesin atau mesin ke operator. Yang kedua, data analisis sistem. Analisis komparatif dan penggunaan rumus atau algoritma. Misalnya, analisis arus kas, analisis persediaan, dan lain-lain. Yang ketiga, information analysis system.
Dalam sistem ini, data dianalisis dan laporan informasi dihasilkan. Misalnya, analisis penjualan, sistem piutang dagang, analisis pasar, dan lain-lain. Yang keempat, accounting system, yaitu melacak informasi akuntansi dan keuangan, misalnya akun akhir, piutang, hutang akun, dan lain-lain, yang melacak aspek utama bisnis. Dan yang kelima yaitu model based system. Artinya model simulasi atau model optimasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan jarang digunakan dan menciptakan panduan umum untuk operasi atau manajemen. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus pengaplikasian di SS. PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom as-Service akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom. Karena Telkom as-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin. Berikutnya, dengan adanya Telkom as-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya, terutama tentang Telkom Speedy. Apakah itu melalui saluran wireless atau wireline? Dan wireless ini yang dimaksud fleksi dan wireline ini yang dimaksud direct line cable. Dengan adanya sistem DSS, PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan pun akan lebih efektif dan efisien. Hal ini memberikan keuntungan bagi PT Telkom maupun customer. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kata maupun tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.